Masa tugas Hakim Konstitusi Hamdan Zulfa berakhir tidak lama lagi. Untuk mencari penggantinya, pemerintah membentuk panitia seleksi. Seleksi Hakim Konstitusi. Demikian topik The Headlines kali ini. Dan kami telah menghadirkan Refli Harun, salah seorang anggota dari Pansel Hakim Konstitusi, dan juga Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan hadir pula pemimpin redaksi Berita 1 News Channel Don Bosco Selamun, serta Hedi Lugito, pemimpin redaksi Katra. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Ini babak baru seleksi Hakim Konstitusi. Ya, babak baru dan menarik. Untuk kita sebetulnya ketika dengar ada yang mempersoalkan kehadiran Refli dan kehadiran Todung di situ, ada hal yang menarik. Dan kemudian kita pikir sebetulnya kan kita mendukung ini karena kita tidak mau ada akil baru di MK. Itu persoalan pokok dan persoalan yang mendasar bagi publik ya. Itu kira-kira. Persoalan Mas Refli dan Pak Todung. Panitia seleksi Pak Mahfud. Ya, kalau saya sejak awal sudah bilang, pertama tim seleksi itu adalah wewenang presiden, itu biarkan. Yang kedua, orangnya saya kira tidak layak untuk dipermasalahkan karena reputasinya selama ini kan ini orang yang memang bersih. Bahwa mereka itu sering punya kasus di MK, saya kira semuanya tahu. Kasusnya di MK selalu ditangani secara profesional gitu. Tidak ada apa namanya upaya-upaya mempengaruhi sidang itu dengan cara tidak fair. Kita melihatnya ini bagus-bagus saja. Saya katakan itu bagus. Belum tentu juga milih orang lain lalu lebih bagus dari hanya karena pengacara masa mau dipersoalkan. Ini kan untuk tim seleksi, bukan untuk tim nangani satu kasus. Tapi ini untuk seleksi. Kalaupun sedang ada perkaranya di MK. Kenapa? Kalaupun sedang ada perkaranya di MK? Ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga. Kan lain ini nyeleksi orang yang mau masuk ke situ yang belum tentu juga punya kaitan dengan perkara yang sedang ada. Sekurang-kurangnya kalau nanti ada orang baru kan dia juga tidak boleh langsung masuk ke perkara yang sudah berjalan. Tradisinya di MK kan begitu. Kalau hakim baru terhadap perkara yang sudah berjalan, sudah ditangani orang itu nanti malah juga tidak boleh ikut memberikan pendapat pada saat itu kan, sehingga saya kira itu bisa terhindari. Seumpama ia pun kan dilihat dari orangnya juga lah. Iya. Mas Refli ketika bukan penolakan sih, cuma menyurati presiden tentang keberadaan Mas Refli dengan Pak Todung begitu kan? Tanggapan Anda? Kan sudah diklarifikasi ya. Jadi MK sendiri kan mengatakan tidak keberatan kata MK. Itu kan statement terakhir dari Pak Ketua ya yang kita dengar. Tetapi hanya memberikan informasi katanya bahwa saya sama Pak Todung itu sering beracara di MK. Nah, tapi sesungguhnya tidak juga sebenarnya. Pak Todung itu selama 2014 ini itu hanya satu kasus saja. Dan itu menjadi lawyernya untuk judicial review oleh DPD. Itu pun jarang datang juga dia. Oh, ya kan? Nah, lalu kemudian saya ya adalah kira-kira 3 kasus dan sudah selesai kasusnya. Sudah selesai semua. Tetapi ya namanya protes kan sah-sah saja ya. Tapi sebenarnya yang ahli pun juga bisa dipersoalkan, yang pernah menjadi ahli di MK. Tapi kalau ahli dipersoalkan itu tidak ada anggota panselnya. Kita coba lihat bagaimana. Karena semua menjadi ahli di sana. Kita coba lihat bagaimana sebenarnya pernyataan Pak Hamdan Zulfa MK waktu itu. Ya, suratnya yang dikirim sebagai bahan pertimbangan bagi presiden. Jadi memang disebutkan tidak pernah menolak dan juga tidak pernah merasa keberatan karena susunan anggota panitia seleksi adalah hak prerogatif presiden. Ya sih, memang hak prerogatif presiden ya Mas Edi. Ya sebenarnya ini kan awalnya muncul dari salah satu anggota DPR ya atau malah pimpinan DPR ya yang menyoal ada muatan politik di panitia seleksi yaitu ini dugaan saya ini masih buntut dari Pilpres. Jadi orang masih ada semacam trauma Pilpres atau trauma Pilpres lah sehingga dibawa-bawa ke sana. Mestinya tidak ada alasan untuk menyoal 2 nama itu menurut saya. Secara profesional tidak ada sama sekali. Kalaupun toh orang sering beracara di MK, apa salahnya menyeleksi calon anggota hakim MK? Kalau justru mereka yang sering beracara di sana itu justru punya kemampuan. Malah lebih tahu ya, punya pengalaman. Lebih tahu gitu loh. Itu. Saya kira logikanya begitu. Jangan malah disoal. Ini agak jadi logikanya dibalik-balik. Mas Edi, problem pokoknya itu adalah karena Refli ini adalah orang yang membuat MK itu kemudian kocar-kacir
ketika kasusnya Akil terungkap. Sakitnya itu di sini. Tetapi ini sistem yang baru juga, pansel. Bagus. Jadi pertama memang harus dipastikan hakim MK itu harus bersih lah, ya. Harus dipastikan sejauh mungkin itu harus dinomorsatukan bersih. Lalu yang kedua, saya berharap agar tradisi seleksi yang dibentuk oleh Presiden ini dijadikan tradisi awal untuk seleksi hakim selanjutnya, hakim MK selanjutnya di lembaga lain juga. Kalau di Presiden saya kira berikutnya sudah tidak akan mundur dari cara ini, kayak sudah bagus. Tapi DPR ke depan, DPR ini lebih sensitif lagi dengan soal-soal kolusi di dalam pemilihan itu, ya. Sehingga selalu saja DPR itu mengatakan atas nama Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa hakim MK 3 orang dipilih oleh DPR, lalu mereka milih sendiri terus. Padahal memilih itu kan bisa minta dipilihkan orang seperti Presiden. Itu namanya jeruk makan jeruk. Ya. Azas transparan dan partisipatif begitu ya? Iya, seharusnya begitu. Bisa minta pilihkan ke orang lain, mana carikan dong yang baik, nanti kami yang nentukan, itu kan bisa. Seperti Presiden sekarang. Nah, DPR ke depan harus begitu. Lalu Mahkamah Agung juga bisa saja membentuk tim seleksi di kalangan hakim-hakim senior atau mantan hakim agung, suruh nyeleksi orang, tidak diam-diam begitu. Mas Refli, transparan dan partisipatif, apa yang kemudian jenjang mau dilakukan pansel sih? Ya, ini kan undang-undang mengatakan demikian ya, pasal 19, pasal 20 Undang-Undang MK, Undang-Undang 24 2003 mengatakan proses pencalonannya itu harus partisipatif dan transparan. Transparan dan Lalu kemudian proses pemilihannya harus objektif dan akuntabel. Nah, inilah yang kita jawantahkan dalam mekanisme kerja pansel. Salah satunya misalnya untuk partisipatif dan transparan, kita kemudian membuka akses seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat untuk misalnya mengajukan nama. Jadi yang mendaftar itu tidak hanya mendaftar sendiri, tetapi yang didaftarkan juga ada. Itu terbukti dari calon-calon yang ada ya? Ada calon yang memang didaftarkan. Ada berapa orang yang didaftarkan? 4 orang ya? 4 orang. Dan kemudian yang mereka yang didaftarkan itu cuma kita telepon bahwa Anda didaftarkan, apakah memang bersedia atau tidak menjadi calon hakim konstitusi. Begitu yang bersangkutan menyatakan bersedia, sudah, begitu saja prosesnya. Dia doing nothing, nggak ngapa-ngapain menjadi calon, kan kira-kira begitu. Lalu kemudian partisipatifnya juga ketika kita cuma membagi tes itu, wawancara tahap 1 dan wawancara tahap 2. Karena kita lihat begini, negarawan tuh rasanya nggak layak, Prof ya, di tes tertulis begitu-begitu ya. Ini saya kan kita mencari negarawan ya, orang-orang yang saya kira sudah beyond dari politik dan pengelompokan. Jadi orang yang sudah punya track record seharusnya. Wawancara pertama, kemudian sesudah wawancara pertama. Jadi wawancara pertama, kalau kemudian setelah lolos wawancara pertama, lalu kemudian akan ada wawancara kedua. Nah, pada tanggal kemarin tanggal berapa ya, 15 atau apa, kita mengumumkan calon yang 15 itu, kita langsung ke KPK dan PPATK. Bahkan pengumuman 15 nama calon tersebut itu di KPK begitu ya. Nah, tetapi ketika KPK dan PPATK berjalan, kita juga berproses. Nah, sehingga nanti timbal balik. Cukup transparan gitu. Dan cukup. Ini saya rasa ada 2 hal yang ingin disampaikan. Pertama, tradisi ini lebih baik. Apalagi sudah diikuti dengan pemeriksaan PPATK dan KPK. Itu kan dimulai dengan pemilihan kabinet kemarin sama Jokowi. Dan betul Prof Mahfud menurut saya, nanti itu dijalankan juga untuk yang lain-lain. Bagi saya termasuk orang yang misalnya sudah mau jadi anggota DPR pun mungkin juga akan dilakukan seperti itu. Karena korupsi politiknya kan besar. Sekian ratus. Itu sebuah tradisi yang baik. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya kan yang menarik bagi saya dari Refli adalah soal tes tertulis. Memang tidak layak seorang negarawan itu harus menulis lagi. Dan sekarang ketika orang pakai mengetik, lalu kemudian itu pakai tertulis, itu menurut saya sudah agak langkah ke belakang. Di debat, di wawancarai itu jauh lebih menarik untuk bisa lihat visi seseorang. Apalagi itu terbuka ya. Yang pasti seleksi terbuka ini lebih akuntabel ya, lebih bisa ditanggungjawabkan karena masyarakat terlibat juga. Bahkan tadi Bung Refli bilang,
kita yang masyarakat kan boleh datang di acara seleksi itu, Boleh boleh datang nonton, dan boleh boleh menyaksikan, bertanya, bukan? bahkan Boleh bertanya juga. bahkan boleh bertanya. Artinya apa? Ke depan mestinya model-model seleksi pejabat publik semacam ini harus dilakukan itu. Tidak seperti di masa lalu, tahu-tahu ada hakim MK dari ini yang nggak jelas kapan seleksinya, tidak tahu kapan daftarnya kayak gitu kan. Tahu-tahu Pak Mahfud waktu itu disodori ini saja. Ya mau tidak mau diterima kan gitu kan. Terpaksa diterima. Hasilnya Dan kita jadi lihat termasuk gitu kan. akil itu, bukan? Iya, termasuk. Ya, yang pasti ke depan tidak begitu lagi. Ya. Paling tidak yang dari pemerintah begitu ya, Untuk sekarang semua dimulai pejabat gitu publik, ya. mestinya dilakukan seleksi secara terbuka seperti itu. Oke. Untuk semua pejabat publik, bukan hanya hakim MK saja. Oke, gitu. kita lanjutkan sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda setelah jeda berikut.